Alvin Lim itu sebenarnya kan fokusnya kan hanya ke pembayaran saja mas, pengobatan Agus, tapi tiba-tiba menyerang itu gimana mas? Salah langkah gak sih si Alvin itu? Iya, kalau kita lihat di sini kan seorang advokat tugasnya kan adalah mengkelirkan satu masalah ya. Itu yang terpenting. Kalau kita lihat di sini adanya satu hal yang akhirnya berdampak terhadap laporan-laporan ini kan, karena ya nggak selesai juga masalah ini. Ini sangat amat kita mengkhawatirkan nih. Kalau terjadinya suatu pertarungan ya antar lawyer, terus yang dijadikan objeknya adalah masing-masing orang, yang satu adalah orang buta ya, maksudnya orang yang tidak bisa melihat, yang sekarang ini juga sedang butuh pengobatan dan butuh bantuan. Yang satu lagi adalah seorang Novi yang menginisiasi terhadap adanya donasi. Ini kan juga jadi timpang tindih. Makanya sebenarnya kesampingin egonya, sentris masing-masing lawyer ya. Dua-dua orang ini lepaskan lawyer, dua-dua orang ini disatukan ya. Apa sih sebenarnya yang terjadi, apa sih sebenarnya yang harus yang diinginkan, karena sekarang ini kan mencederai sebuah komitmen perdamaian yang sudah dibentuk kan, sudah saksikan oleh Kemensos. Ini kan sama-sama mencederai ini kan kalau kayak begini kan. Apakah sosok AL sendiri menurut Mas Tommy ini sudah keluar jalur dari apa yang harus dilakukan dalam kasus ini? Saya rasa ini udah keluar jalur, udah sangat keluar jalur. Karena apa? Karena ini apa ya, semacam satu hal yang nggak perlu juga kita melakukan itu. Kalaupun ada suatu hal yang sifatnya pribadi, silakan aja di luar daripada proses perdamaian itu. Jangan menunggangi dalam posisi ada kuasa, terus sebagai lawyer, undang-undang advokat, terus dia bisa melontarkan hal-hal sehingga menyerang pribadi kan. Ini kan kalau kita lihat kan menyerang pribadi. Dalam hal ini tentunya pihak polisi ini yang sekarang kerja keras untuk bisa sama-sama mendudukan dua orang ini, bisa selesai lah. Karena ini posisi ini udah selesai sebenarnya. Kalau ada pribadi silakan di luar daripada predikat problem ya. Itu yang harus kita jalankan. Oke, sebagai pengamat hukum juga, apa solusi terbaik mas dari konflik antara Novi dan Agus dan juga AL ini mas? Solusi terbaiknya ya kita harus duduk, lepaskan dulu lawyer, kesampingkan. Biarkan kalau memang itu terjadi adanya satu hubungan hubungan hukum terhadap adanya pencemaran nama baik, undang-undang ITE dan lain-lain, itu biarkan saja karena memang itu sifatnya adalah pribadi. Kalau menyangkut masalah Agus sudah dituangkan di dalam satu perdamaian, tidak saling menuntut. Itu aja poinnya. Apain lagi kan? Kalau kita ngomongin lagi ke belakang, nggak akan habis. Orang bikin satu komitmen yang sudah ada perdamaian, terus akhirnya adanya timbul laporan, ini kan dicederai proses perdamaiannya. Pelecehan seksual itu ada berbagai macam. Pelecehan seksual secara verbal dan non-verbal. Kalau kita lihat nih undang-undang TPKS ini sangat menjerat ya para laki-laki ataupun orang yang melakukan kepada wanita, khususnya perempuan. Di situ ada tes psikologi yang dimana yang dalam penanganan ini adalah pihak PPA yang menangani kasus ini biasanya, untuk bisa dia berkonsultasi itu kepada psikolog rumah sakit tentunya, bahwa apa yang dialami dia akhirnya berdampak terhadap perempuan ini. Nah ini kasus ini biasanya harus berlanjut sampai ke proses penyidikan dan proses persidangan. Karena kasus ini adalah undang-undang yang diberikan kepada perempuan yang sifatnya adalah melindungi semua perempuan di Indonesia ya terhadap adanya satu pelecehan seksual ya. Ini kan bentuk-bentuk ini. Nah, tinggal bagaimana unsur-unsur ini ya masuk tidak di dalam laporannya. Apakah ini bagian daripada pelecehan seksual secara verbal, ataukah bagaimana nanti biar pihak kepolisian bisa melihat nih di sini muatannya seperti apa. Jadi kacamata Mas Tommy, ini apa yang dilakukan AL sudah masuk kriteria undang-undang tersebut mas? Ya saya nggak bisa melihat secara detail ya. Tapi kalau dilihat dari lontarannya terlalu kencang ya, terlalu artinya keras ya. Ini kan bentuk daripada ujaran ya, yang bentuknya adalah merugikan seorang, akhirnya menyerang martabat. Nah, ini yang terpenting. Dan juga ini ada hal-hal yang sifatnya juga verbalnya juga melontarkan, akhirnya memberikan satu impact kepada perempuan. Tentunya itu juga menjadi catatan juga di sini. Dan harus dipertanggungjawabkan lah intinya. Kalau memang dia melontarkan sesuatu,
dia harus bertanggungjawabkan apa yang diomongkan. Artinya ini undang-undang khusus ya? Ya, undang-undang khusus, ancaman hukumannya di atas 5 tahun TPKS.